Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di Fajar yang indah ini kita bersama-sama menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita bersukacita bersama-sama karena Paskah telah tiba. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita di fajar yang indah ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca nats yang menjadi tema pada hari ini. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjunguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, di fajar yang indah ini kami bersatu hati. Kami pun ingin menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu, biarlah kami menyerahkan hidup kami terlebih dahulu di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan, untuk kami dapat memuji mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu melimpah atas kami untuk kami dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersukacita karena Engkau telah bangkit. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Dia. Kita bersama-sama naikkan pujian baginya. Sungguh betapa dalamnya kasih Allah Bapa bagi kita, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Bersama-sama kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama
ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dia bangkit, Tuhan kita bangkit. Shalom Jemaat Gereja Islam Masih Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita mengingat dan kita bersyukur akan pengorbanan Tuhan kita. Dia yang telah mati bagi kita dan hari ini Dia juga bangkit bagi kita semua. Dengan hati yang penuh sukacita, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Dia Tuhan Allah penyelamat kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan,
penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya dalam hidup kita. Dia yang memegang hidup kita, Dia yang memegang hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
sebagaimana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita pada hari ini. Mari kita angkat sembah dan syukur kita, karena kasih setia Allah nyata di dalam karya terbesarnya, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita. Tuhan, kami siap mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kapan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah mereka untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Rabuni, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke rumah Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, supaya genaplah apa yang telah disampaikan oleh kitab para nabi, bahwa dia harus bangkit di antara orang mati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil bagian dalam hati, dalam pikiran kami, untuk kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami lepas pribadi. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan berkatilah kami semua dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, tema kita saat ini adalah saksi pertama yang berbahagia. Ketika berbicara tentang saksi, kita mendapatkan pemahaman bahwa saksi adalah orang yang melihat sebuah kejadian. Dia menyaksikan, dia melihat, dan bahkan dia pribadi yang bisa ditanyai apa yang terjadi saat itu. Saya ingat sekitar tahun 2016 saat
terjadi gerhana matahari total di beberapa tempat di daerah timur. Ya, heboh waktu itu ya berita bahwa akan terjadi gerhana matahari total dan sebagainya. Sebenarnya sebelumnya di tahun 95 itu juga ada, tapi hanya di sebuah pulau kecil dekat Sulawesi Utara, dan beritanya memang tidak terlalu rame. Tapi yang 2016 itu cukup rame, daerah Palu dan sebagainya. Nah, ada kilas balik ketika mereka mencari data kembali gerhana matahari total yang sebelumnya, sekitar tahun 1983. Selain ini peristiwa yang menarik, peristiwa yang langka, saya lebih tertarik lagi karena salah satu jemaat kita ternyata menyimpan dokumen foto-foto yang terjadi gerhana matahari total yang terjadi di tahun 1983. Ya, mungkin Bapak Ibu kenal Bapak Dodi Tio. Saat itu dia sampai diwawancara oleh TV One karena dia menyimpan foto-foto tersebut. Kenapa istimewa? Tahun 83 itu saya masih TK. Senang-senangnya anak TK ya, pergi ke sekolah, bisa bermain, belajar, menggambar dan sebagainya. Tiba-tiba kami diliburkan. Alasannya apa? Karena ada gerhana matahari total. Pengalaman saya lockdown pertama ya pada tahun-tahun itu. Kenapa? Masa-masa itu mitos masih luar biasa. Orang-orang dilarang keluar rumah dengan alasan bahwa itu sangat berbahaya untuk penglihatan, untuk mata. Bahkan mitos yang lebih menyeramkan lagi adalah perempuan hamil hati-hati bisa kehilangan bayinya begitu. Wah, saya juga kurang tahu karena di iklan zaman itu yang saya tonton di TV, saya masih ingat sedikit-sedikit karena masih kecil juga saat itu. Beberapa ibu hamil di iklannya itu sembunyi di bawah kolong ranjang, terus ada yang sembunyi di balik lemari dan sebagainya. Kenapa? Takut dengan gerhana matahari total. Tapi Pak Dodi nekat juga, dia tetap keluar dengan kamera yang dia punya, dia ambil foto. Dan ternyata itu sangat berguna tahun 2016. Dan ketika orang mencari dokumentasi dari kamera-kamera amatir, dia punya foto tersebut. Dan saya juga sempat melihat foto-fotonya saat itu dan luar biasa. Kita sering terkagum-kagum, kita sering merasa tertolong dengan kehadiran seorang saksi. Saksi yang menyaksikan peristiwa itu terjadi. Ngomong-ngomong soal saksi, ketika Yesus mati, ya dia mengalami perjalanan salib, lalu dia disalibkan, lalu dia mati, lalu ketika mayatnya diturunkan, lalu dikuburkan, sampai di hari H, gitu ya, hari H fajar pagi-pagi benar, ketika Yesus bangkit, ada satu nama yang namanya disebutkan terus-menerus, dan dia adalah Maria Magdalena. Banyak catatan ditulis di sana. Siapakah Maria Magdalena? Matius 27 ayat 55 sampai 56 menuliskan bahwa dia seorang yang berasal dari Galilea. Ya, dia berasal dari satu daerah yang bernama Magdala, itu sebabnya dia disebut Maria Magdalena. Dia tinggal di sekitaran Galilea. Lalu dia dari Galilea mengikuti Yesus terus-menerus. Jadi dia ini satu rombongan pelayanan Yesus. Ya memang wanita jarang disebut, yang disebut terutama adalah 12 murid, tapi sebenarnya dia termasuk di dalamnya. Dicatat juga di Lukas 8 ayat 2-3 bahwa Maria Magdalena termasuk sponsor pelayanan Yesus. Dia termasuk wanita yang memiliki kekayaan, keuangan, dan dia turut mendanai perjalanan pelayanan Yesus bersama banyak wanita-wanita dari keluarga berada lainnya. Dalam Markus 16 ayat yang ke-9 dituliskan juga bahwa dia pernah kerasukan 7 setan, terikat dengan kegelapan, lalu Yesuslah yang menolong dia, membebaskan dia dari kerasukan tersebut. Beberapa dari penafsir mengartikan dia atau menghubungkan dia dengan perempuan yang pernah mengurapi Yesus. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ketika Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal,
banyak yang menduga dia adalah Maria Magdalena, tapi Alkitab tidak ada catatan tentang itu. Lalu ketika ada wanita pelacur yang hendak dirajam, lalu diselamatkan oleh Yesus, ketika Yesus berkata kalau tidak ada yang berdosa di tempat ini baru boleh merajam. Nah, banyak orang juga menghubungkan dia adalah wanita pelacur itu, tetapi Alkitab juga tidak mencatat. Ada yang lain yang menghubungkan dia adalah Maria dari Betania, adik dari Lazarus, saudara dari Marta. Tapi juga Alkitab tidak ada catatan khusus tentang itu. Dia bukan Maria dari Betania. Jadi siapa dia? Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah pelayanan di sebuah rumah sakit. Sebenarnya itikat hati pelayanan di situ itu untuk penginjilan. Jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit tersebut. Lalu biasanya setiap hari Sabtu kami datang berdoa bersama karena itu rumah sakit Kristen, dan biasanya kami masuk ke ruangan-ruangan. Dua orang, lalu kita akan doakan pasien yang ada di sana. Pasien yang diberikan kepada kami biasanya yang Kristen, Buddha, Hindu begitu. Tapi biasanya kalau yang dari seberang tidak diberikan kepada kami. Kali ini saya masuk satu kamar. Saya melihat anak gadis di toilet, dia sedang merapihkan dirinya, kepalanya diperban. Saya menganggap ya biasa sajalah, namanya juga orang sakit. Saya senyum, lalu dia naik ke tempat tidur. Ada mamahnya di sana dan saudara laki-lakinya. Lalu saya bilang kepada anak ini, sakit apa? Terus dia bilang kecelakaan. Terus mamanya bilang, ini Bu Cahaya kan? Loh, kok kenal ya? Biasanya kalau di rumah sakit kan nggak kenal. Dia bilang, saya jemaat di salah satu gereja cabang. Ya, tempat saya melayani saat itu. Dia melayani di cabang karena saya kadang-kadang berkhotbah di gereja tersebut. Dia tahu saya, tapi saya tidak terlalu kenal dengan ibu ini. Ini Bu Cahaya kan? Iya Bu, iya kami dari gereja cabang. Oh oke. Lalu mamanya cerita, ini anak baru dipindahin dari kamar satunya. Loh kenapa? Digangguin di sana. Digangguin siapa Bu? Iya katanya anak sekolah. Digangguin siapa? Saya pikir apakah dia satu kamar ada 2 orang, 3 orang begitu ya. Lalu saya tanya ke anak ini, kamu digangguin siapa? Belum juga begitu ya, belum juga saya selesai bertanya, ini anak sudah melengking, tertawa, tahu ya tertawa cekikikan yang melengking begitu, dengan mata melihat ke atas, mukanya menjadi cantik, tapi cantiknya cantik yang menyeramkan, dengan pandangan yang kosong, dan yang lebih mengerikan lagi adalah badannya seperti dibanting-banting di tempat tidur. Wah, dengan sentakan-sentakan yang kuat. Hari itu, saat itu juga saya kaget, saya terkejut. Jujur saya datang untuk menginjil, saya datang untuk mendoakan, tapi saya harus berhadapan yang demikian. Apalagi satu tim dengan saya, kami berdua ini salah satunya adalah anak yang usianya memang masih sangat muda. Dia ketakutan. Ini lengan saya diremes kuat dengan dia terus menerus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya berdoa dengan mamahnya juga, dan akhirnya ada tim medis yang datang, itu jempolnya ditekan dengan kuat karena secara medis dia dianggap schizophren begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya melihat dan saya tahu betul begitu bagaimana mendoakan ini juga enggak gampang. Di situ juga iman teruji, bagaimana menyebut dalam nama Yesus itu juga harus berkali-kali sampai anak ini menjadi tenang dengan badan yang basah terkena keringat. Kenapa? Ya karena ada roh lain di dalam dirinya. Roh lain, kita bisa mengatakan roh lain ini adalah karena dia depresi terlalu berat, apakah benar-benar itu setan atau bukan, atau dia memang benar-benar kemasukan roh jahat. Yang jelas dia sangat-sangat menderita dengan keadaannya. Nah, ini hanya satu roh anak remaja katanya, anak SMA yang mengganggu dia. Lah, sekarang bisa kita bayangkan kalau wanita dia dirasuki, diganggu oleh 7 roh jahat. 7, bayangkan ya. Ada penafsir yang mengatakan dia 7 kali mengalami pengusiran roh jahat si Maria ini. Ada penafsir yang lain berkata setannya memang benar-benar ada 7. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan
mau 7 roh atau dia sampai diusir berulang-ulang 7 kali, itu sama beratnya, sama menderitanya. Dia sangat-sangat tertekan. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup sehari-hari, hidup kita tuh seperti dibayang-bayangi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Entah itu faktor kita terlalu depresi, kita tidak punya pengharapan hidup, akhirnya kita berhalusinasi, atau memang benar hidup kita benar-benar terikat dengan roh-roh yang mengganggu kehidupan kita. Apapun itu satu kondisi yang benar-benar tidak nyaman. Nah, kalau nanti disejajarkan, seandainya disejajarkan dengan tadi tokoh-tokoh Maria yang lain, saya mau berkata, misalnya ini Maria si pelacur, ketika dia diselamatkan dari rajam, mungkin dia bersyukur dengan Yesus. Tapi bagi saya itu tidak sebanding dengan penderitaan Maria Magdalena atau Maria dari Betania yang kakaknya mati lalu dibangkitkan kembali oleh Yesus. Dia pasti juga bersuka cita. Tapi toh kesedihan itu kesedihan yang banyak dialami oleh orang lain, bahwa kita kehilangan anggota keluarga. Atau Maria yang satunya lagi yang berkorban dengan menumpahkan minyak, mengurapi Tuhan dengan minyak narwasuktu yang mahal. Itu juga satu pengalaman yang ya luar biasa, tapi tidak seberat apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Terikat dengan 7 roh jahat. Jadi itulah alasan terbesar kenapa dia begitu dipulihkan, begitu disembuhkan, dia mengikuti Yesus. Dia mengikuti perjalanan Yesus, dengan kekayaannya dia menyokong pelayanan Yesus, dan dia juga orang yang terus-menerus mengikuti perjalanan salib. Ketika Yesus mulai ditangkap, dalam perjalanan salib, dalam penyalipan, ketika Yesus mati, ketika tubuh Yesus diurapi di dalam kubur, sampai akhirnya dia adalah orang pertama yang menyaksikan Yesus bangkit. Mari kita ingat-ingat, siapa tokoh-tokoh yang muncul namanya dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Pertama, mungkin ada yang berkata Maria ibu Yesus, atau Maria ibu Yakobus, Maria ibu dari anak-anak Zebedeus. Disebutkan juga ada nama Yohanes, walaupun disebutkan di sana adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Lalu ada Petrus. Tetapi diceritakan wanita-wanita dalam versi Injil-Injil yang lain, mereka hanya bertemu malaikat yang mencatat Maria Magdalena bertemu Yesus. Itu ada 2 kitab dan disebutkan jelas namanya. Yang ditemui oleh Yesus adalah Maria Magdalena. Dan dari nats yang kita baca tadi disebutkan di sana, Maria awalnya menduga bahwa Yesus adalah penunggu taman. Lalu dia bertanya, Tuhan, kemana mayatnya? Tolong beritahukan kepadaku supaya aku bisa mencari dia. Tapi Yesus berkata, Maria, dan saat itu Maria langsung mengenali Yesus dan berkata, Rabuni, yang artinya guru, itu engkau. Hari itu dia bersuka cita, dan ketika Yesus bilang kepada dia, pergilah, ceritakan kepada murid-murid yang lain. Maria taat, dia pergi, dia menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika bagian ini diungkapkan membahas tentang Maria Magdalena, ini tidak berbicara tentang gender. Ini tidak berbicara tentang betapa luar biasanya wanita, bagi wanita yang disebutkan namanya menjadi saksi pertama. Kita tidak berbicara tentang wanita, tentang gender yang lebih baik dari gender lainnya, tidak. Tapi kita berbicara tentang satu pribadi yang tahu bagaimana beribadah. Kita berbicara tentang satu pribadi yang tahu bagaimana memberikan dirinya sebagai persembahan yang hidup. Ketika dia mengalami lawatan Tuhan, ketika hidupnya dipulihkan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu adalah titik balik untuk dia memberikan dirinya sepenuhnya bagi Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa dari Galilea dia terus mengikuti pelayanan Yesus. Dengan uangnya dia mendanai pelayanan Yesus.
Bahkan ketika Yesus dalam keadaan terpuruk sekalipun, dia selalu mengikuti Yesus dan menjadi saksi semua pengalaman yang dialami Yesus. Sementara murid-murid yang lain ada di mana? Matius 26 mencatat semua murid melarikan diri meninggalkan Yesus. Semua murid melarikan diri, tapi dia tetap hadir, dia tetap datang, dia tetap melihat. Inilah satu pribadi yang begitu mencintai Tuhan. Begitu mencintai Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan hanya ketika Tuhan memberkati kehidupannya, menolong dia dari sakit penyakitnya, menolong dia melepaskan dari penderitaannya. Dia tidak hanya mencintai Tuhan karena dia mengalami mujizat yang besar terlepas dari 7 roh jahat, tidak. Dia melakukan yang terbaik apapun keadaannya. Bahkan ketika dia tahu guru yang dikasihinya sebentar lagi akan kehilangan nyawanya, dia tetap selesaikan tugasnya. Bahkan ketika sang guru sudah tidak ada, dia masih datang pagi-pagi benar untuk merawat tubuhnya. Alangkah indahnya jika kita sebagai jemaat Tuhan juga berlaku demikian. Kita selalu punya banyak alasan untuk kita tidak mencintai Tuhan. Kita akan berkata Tuhan tidak adil kepadaku. Yang lain hidupnya senang, kenapa aku tidak? Aku rajin melayani tapi aku tidak diberkati sementara yang lain diberkati. Aku tidak bisa maksimal karena aku begini dan aku begitu. Itu kebiasaan kita. Kita selalu mencari berbagai hal untuk menjadi alasan kita tidak mencintai Tuhan. Padahal apa yang kita alami di dunia ini yang ada di sekitar kita, seharusnya itu tidak mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Karena di dalam hati kita, jiwa kita, jika iman kita teguh, iman kita kuat, dan kita memang sadar bahwa kita butuh Tuhan, seharusnya berbagai hal itu sangat-sangat tidak mempengaruhi. Apa yang disebut dengan integritas itu adalah satu kekokohan di dalam diri, keteguhan di dalam diri, dan iman di dalam diri yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sulit di luar sana. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apapun keadaannya seharusnya itu kita kerjakan. Inilah penggambaran Maria Magdalena. Dia tahu betul bahwa hidupnya benar-benar diselamatkan dari penderitaan. Ya mungkin akan ada orang yang berkata seperti ini, ya wajarlah Bu Cahaya, dia terikat dengan 7 roh jahat, jadi dia bersyukur banget. Kalau yang kayak kita-kita gini kan kita nggak ngalami yang begitu. Ya saya mau berkata apa nunggu kita kerasukan 7 roh dulu, lalu disembuhkan, dipulihkan Yesus baru kita mau melayani. Amit-amit ya, jangan sampai itu terjadi. Justru bersyukurlah kita tidak mengalami hal-hal yang seberat itu. Bersyukurlah kita tidak mengalami hal-hal yang begitu menyesakkan. Sampai kita harus benar-benar banjir air mata untuk minta pemulihan dari Tuhan. Ya bersyukurlah kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa menikmati hidup dengan tenang. Aduh saudara, yang namanya kerasukan dibayang-bayangi dengan ketakutan itu 7 roh jahat loh begitu. Aduh, saya tidak bisa membayangkan. Di depan mata saya melihat yang begitu saja mengerikan sekali, mengerikan. Aduh benar-benar pertaruhan iman seorang hamba Tuhan saat itu juga teruji. Saya langsung punya prinsip sejak hari itu, lain kali kalau pelayanan apapun, mendoakan orang dan sebagainya harus doa benar-benar, jangan main-main. Karena saya pikir sekedar saya datang berdoa, lalu saya akan menyampaikan pokok Injil agar mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pikir urusan beres. Tapi begitu ketemu dengan roh-roh yang demikian, wow. Bahkan kalau betul dia depresi atau dia schizofren atau apa, saya yakin pelayanan pastoral, konseling pastoral untuk anak ini pasti butuh proses yang sangat panjang. Tidak dengan mudah didoakan lalu sembuh, pulih begitu saja. Enggak, ini butuh proses yang luar biasa. Jadi kalau dia dipulihkan, kalau dia mengalami hal yang istimewa, itu benar-benar satu berkat yang luar biasa. Tetapi sebagai pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dia tahu bagaimana caranya mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas pemulihan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berikan kepercayaan kepada Maria Magdalena menjadi orang pertama yang melihat Yesus di masa kebangkitannya.
orang pertama. Bahkan dia mengalahkan rasul-rasul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seandainya kita menjadi saksi pertama pertolongan Tuhan, saksi pertama lawatan Tuhan, itu sungguh indah. Tetapi ada hal juga yang harus kita ingat. Apa yang diperintahkan Yesus kepada Maria Magdalena adalah ceritakan kebangkitanku kepada murid-murid yang lain. Oke? Kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami pemulihan Tuhan, kita melayani, kita belajar setia, mengikuti, bahkan sampai jalan salib sekalipun, kita setia mengikuti. Ketika pelayanan itu dan ikut Tuhan itu terasa menyesakan, menderita, dan susah. Kalau orang-orang di luar sana bisa melakukan hal-hal yang penuh kecurangan supaya mereka bisa makmur, kita nggak bisa. Ikut Tuhan susah, ikut Tuhan harus jujur, ikut Tuhan harus benar hidupnya, itu susah. Orang bisa kaya dengan cepat, aku tidak bisa karena aku jujur. Oke, itu jalan salib buat kita. Tapi ketika kita berhasil melaluinya, percayalah kebangkitan itu akan terjadi atas hidup kita. Dan setelah itu jadilah saksi. Bersaksilah tentang Tuhan. Bukan bersaksi tentang kekayaan yang akhirnya kita dapatkan. Bukan bersaksi tentang kemewahan yang akhirnya kita dapatkan. Bukan bersaksi tentang kesembuhannya, tapi bersaksi tentang Tuhan. Dan yang terutama adalah bersaksi bahwa Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa Anda, dosa saya, dan dosa kita semua. Syaratnya hanya satu, percayalah. Maria Magdalena saksi yang berbahagia. Dia bukan hanya menyaksikan, dia juga memberitakan. Inilah pesan buat kita semua. Melalui pengalaman hidup kita hari lepas hari, ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Dalam pengalaman pelayanan kita juga menemukan banyak hal. Tapi di dalamnya tetaplah satu yang kita muliakan. Dia adalah Tuhan. Dan kalau ada berita yang paling harus wajib kita beritakan, itu adalah berita tentang pengampunan yang datang dari Tuhan. Bahwa Tuhan telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa Anda, saya, dan kita semua. Dan sejak kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama Tuhan. Ajaklah setiap orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang terkungkung dalam kekhawatiran, mereka butuh mengenal Tuhan. Mereka butuh diampuni oleh Tuhan. Mereka butuh dibebaskan oleh Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Perkenalkan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus kepada mereka semua. Selamat Paskah, selamat menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Maria Magdalena saat ini. Menjadi orang yang bukan cuma menyaksikan pertolongan Tuhan, tapi dia juga bersaksi tentang Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan. Kami rindu, kami juga dibangkitkan dari setiap keadaan kami yang jauh dari Tuhan, keadaan kami yang stagnan, yang membuat kami tidak terlalu menikmati peribadahan dengan Tuhan, keadaan kami yang membuat kami enggan untuk bersekutu dengan Tuhan, biarlah kami bangkit dari itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami terus belajar untuk setia seperti Maria Magdalena. Terima kasih, dan saat ini kami mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Gereja Wali. Mari kita memperhatikan warta jemaat untuk ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu 4 April 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang senantiasa setia beribadah setiap minggu maupun dalam acara rangkaian Paskah 2021 ini. Kita telah melewati rangkaian demi rangkaian dengan pertolongan Tuhan, dan untuk itu jemaat kembali diundang untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah yang akan dimeriahkan dengan berbagai acara pada hari ini jam 5 sore, tentunya melalui YouTube channel kesayangan kita Gia Raja Wali.
Kiranya sukacita kebangkitan Tuhan Yesus senantiasa dirasakan oleh kita semua. Jemaat Gereja Wali yang bertumbuh dalam komunitas persekutuan antar seksi kembali diundang untuk mengikuti acara Paskah, dan berikut adalah jadwal acara yang dapat diperhatikan. Paskah KAA akan dilakukan pada hari Minggu 4 April 2021 jam 10 pagi dengan pembicara Vikaris Bayu Krisdiantoro dan tema Jesus is my hero melalui YouTube channel KAA Gereja Wali. Paskah Persekutuan Wanita Kristen akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 jam 5.30 sore dengan pembicara Pendeta Daud Adu dan tema Salam Bagimu. Ibadah akan dilakukan melalui Zoom meeting. Paskah Persekutuan Pria Kristen akan diadakan pada hari Sabtu 10 April 2021 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Musalam dengan tema Karena Salibnya Aku Hidup. Ibadah juga akan dilakukan melalui Zoom meeting. Gembala, rohaniawan, dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh jemaat Gereja Wali. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak akan gentar, karena kita tahu Dia yang memegang hari esok. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan seluruh jemaat Gereja Wali untuk tetap berpengharapan di dalam Dia yang telah bangkit dan memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dapat menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita ya Tuhan, Engkau telah menang mengalahkan maut. Itu juga tanda bahwa kami telah diampuni dari dosa-dosa kami. Biarlah di hari-hari ke depan kami melangkah dalam kepastian bahwa perjalanan hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi kami adalah milik Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu memuliakan nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk perayaan Paskah di sore hari nanti. Kiranya Tuhan juga yang akan menuntun menyertai setiap acara dapat kami nikmati dalam sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus